saya ingin berbicara mengenai anak muda Indonesia di tahun politik. Kebetulan memang saya banyak melakukan riset, tesis saya itu malah marketing politik. Bukan pure politik, marketing politik. Saat itu saya di Magister Manajemen, lulusan saya FE sebetulnya dari Pak Renald Kasali, tapi tesis saya di bidang marketing politik. Pertama saya langsung masuk ke, ya udah paling penting adalah semua orang berbicara tentang zaman now. Semua pihak mau politik, mau ekonomi berbicara mengenai zaman now, milenial, gen dari Y, Z, and whatever. Tapi nggak banyak yang mengerti sebenarnya. Tapi kita mulai dulu deh yang paling umum yang sering banyak ngomong. Oke, benar nggak sih milenial sedemikian penting di politik? Itu dulu. Pertama, yes, secara kuantitatif kurang lebih 85 juta penduduk Indonesia itu usianya 20-34 tahun. Which is, kalau kita bicara dari sisi DPT, ada yang tahu DPT apa? Daftar pemilih tetap, itu 2019 itu sekitar 46%-nya itu milenial. Kalau kita tarik dari 17, sekitar mungkin 48%. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Yang menarik adalah secara kualitatif, nanti akan jelaskan lebih lanjut, kenapa mereka menjadi menarik? Pertama, they are the swing voters. Karena mereka ini cenderung swing voters, masih bisa digoyang-goyang. Pemilih anak muda yang Golkar, itu bukan tidak mungkin berpindah ke PDIP. Pemilih anak muda yang Nasdem bukan nggak mungkin berpindah ke Demokrat. Lebih mudah menggarap mereka dibandingkan menggarap yang lebih tua. Nah ini ada yang menarik. Di studi psikologi politik di Amerika Serikat misalnya ada yang mengatakan, di Amerika Serikat ini kan dua partai ya yang besar, Republik and Demokrat. Jadi ada studi yang mengatakan kalau seorang pemilih sudah 3 kali mencoblos gambar partai yang sama 3 kali berturut-turut, kecenderungannya dia sulit untuk mengubah pilihannya di pilihan keempat, kelima, dan keenam. Artinya apa? Pemilih yang baru milihnya sampai 3 kali itu cenderung masih bisa dirubah pilihannya. Tapi pemilih yang sudah memilih 3 kali lebih partai yang sama itu cenderung udah. Dia akan jadi pemilih fanatik partai itu. Artinya apa? Kalau saya jadi partai, mendingan saya deketin anak muda apa yang udah tua? Yang muda. Yang tua mau lu jewer, mau lu bagi duit, mau lu apain deketin seperti apapun, udah fanatik. Ada kecenderungan seperti itu. Kedua, secara kualitatif, they are the social influencer. Anak muda ini lebih bawel dibanding dengan segmen yang lain. Kenapa? Sederhana, mereka paling tahu informasi. Mereka paling pinter. Mereka paling tahu yang mana yang hoax atau yang enggak. Mereka paling banyak memiliki jaringan pertemanan karena akses informasi yang lebih luas. Terakhir, mereka adalah critical voters. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya coba jelasin sederhana begini. Ini marketing, bukan ilmu politik nih. Teman-teman, kalau kita punya sebuah produk tahun 60-an ya, sebagai Unilever teman-teman ingin punya target nih. Sebuah keluarga ada bapak, ibu, anak. Bapaknya katakanlah umur 50 tahun, ibunya 47 tahun, anaknya umur 21 tahun. Anda sebagai Unilever, teman-teman sebagai Unilever ingin satu keluarga ini menggunakan produk sabunnya Unilever. Katakanlah produk A. Tapi marketing cost-nya hanya mungkin untuk mendekati bapak, ibu, atau anak. Pilih satu. Paling efektif kalau kita bicara tahun 60-70-an, paling efektif kita deketin bapaknya, ibunya, atau anaknya? 60-70-an. Ayo. Bapak. Saat itu masih generasi sangat patriarki. Diasumsikan pengambil keputusan bapak di keluarga. 80-an terjadi revolusi marketing. Kenapa? Ternyata para periset marketing menemukan emak-emak ini lebih bawel kalau sudah fanatik terhadap satu produk. Betul nggak? Bukan hanya fanatik. Kalau sudah suka sama satu produk, itu cenderung pengen nularin dan punya kebanggaan supaya kemudian temannya ikut produk dia. Ibu-ibu ternyata cenderung pertama ketika dia sudah suka dia akan fanatik, kedua dia cenderung lebih menularkan. Jadi harganya lebih mahal. Itulah masa ketika produk-produk mulai mengenal sistem hadiah. Beli susu bubuk dapat piring. Ibu-ibu dianggap lebih penting. Semenjak 2005 era digital, katakanlah 2005,
Paling efektif bapak, ibu atau anak? 50 tahun, 47 tahun, 21 tahun. Anak, kenapa? 2005 itu era apa sih? Era digital, era informasi. Saya tanya, dari orang umur 50 tahun, 47 tahun dengan 21 tahun, yang paling update berita yang mana? 21 tahun. Udah deh, analoginya sederhana deh. Satu keluarga tuh, 50, 47, 21. Hari Minggu, kelaparan nih di rumah. Mau makan bareng ke mall, males parkirnya, bener nggak? Gojek yuk. Yang kejadian adalah bapaknya, belum tentu semua punya aplikasi. Punya sih kalau 50-an. Lalu ibunya, iya, buka Gojek. Ini GoFood yang mana sih? Kelamaan. Anaknya bisa langsung jawab. Anaknya bisa langsung mesen. That's the beauty of millennial. Disitulah anak muda sekarang terasa lebih mahal dalam ilmu marketing, bukan hanya marketing politik, tapi dalam marketing produk. Makanya teman-teman kalau ngeliat semuanya kan zaman now, and zaman now. Itulah bagaimana secara kualitatif mereka sangat, jumlahnya luar biasa, 85,4 juta tadi yang saya sebutkan. Nah perilakunya seperti apa? Pertama, kecanduan internet. Sehingga teman-teman nggak usah kaget. The new battle of politics itu ada di internet. The new battle of politics itu adanya lebih banyak di WhatsApp nomor 1, kedua Facebook, dan seterusnya. Yang kedua, paling mudah berpaling ke lain hati. Jadi bukan hanya swing lovers, tapi swing voters. Anak-anak milenial ini. Bukan ya, labil juga. 59% milenial suka transaksi non tunai. Jadi para pelaku-pelaku money politik ini, partai harus punya cara sendiri nih. Kalau mau bagi duit, nggak keren rasanya kalau bagi tiba-tiba 50.000 gitu, ketemu kan apaan gitu kan. Next, kerja cerdas, kerja cepat. Lalu kemudian bisa apa saja, multitasking cenderung. Lalu kemudian 1 dari 3 milenial di Indonesia liburan minimal 1 kali dalam setahun. Jadi tukang liburan. Makanya menurut saya KPU kali ini salah pilih tanggal. Kenapa? 17 April itu hari Rabu. Jumatnya itu libur. Umat-umat Kristen itu merayakan hari Jumat Agung. Biasanya kalau udah ketemu Rabu libur, Jumat libur, Kamis libur, Sabtu libur, Minggu libur, golput terancam. Ini sampai kecil-kecil gini saya pikir gimana nggak dihitung gitu kan. Nyoblos di luar ribet ngurusnya, apalagi kalau cuma liburan. Dan siapa yang lagi liburan mau bela-bela nyoblos gitu kan. Problemnya itu. Nah ini yang menarik juga, ternyata mereka cuek dengan politik. Yang paling cuek, nanti saya tunjukkan data di Amerika Serikat. Ternyata sekejam-kejamnya orang nggak suka dengan politik, orang merasa apatis dengan politik, paling kejam bukan ibu tiri tapi anak muda. Karena yang paling muak, paling apatis, paling nggak peduli, paling ngerasa politik itu kotor, ternyata memang anak muda. It happened di Amerika, nanti saya coba jelaskan datanya sedikit. Lalu kemudian suka berbagi, dan terakhir tidak harus memiliki. Saya yang terakhir aja belum bisa gimana sandingin dengan politik gitu. Tidak harus memiliki. Ya tapi poinnya yang saya tangkap sebenarnya selama ini adalah anak-anak muda ini tadi nyambung ke swing voters. Mereka paling kritis, mereka paling bisa berubah, which is good. Karena yang paling berbahaya dalam kondisi sekarang adalah teman-teman Indonesia menurut saya 5 tahun terakhir terjebak dalam apa yang disebut dengan demokrasi kultus. Jokowi pasti benar, Prabowo pasti benar. Itu kalau kita baca timeline Twitter tiap hari isinya itu. Dan kalau kita sudah masuk ke demokrasi kultus, nggak pernah akan ada dialog di situ. Jagoannya mau bikin salah apapun pasti ada pembenaran dan sebaliknya dan sebaliknya. Itu yang saya lihat apa yang terjadi terutama di Pilpres 2014 dan Pilkada DKI bahkan pada skala yang lebih ekstrim. Keywordnya apa sih? Kalau kita coba lihat, keywordnya apa sih memahami anak muda? Jadi semua ini merasa ingin mendekati anak muda tapi banyak sekali problem di situ. Si pertama, they are the critical voters yang tadi saya sudah sebutin. Paling pintar tuh anak muda.
paling tahu informasi itu anak muda. Yang menarik adalah data yang menyebutkan pembuat konten hoax terbanyak adalah anak muda. Tetapi penyebar konten hoax terbanyak adalah emak-emak. Bener nggak? Paling sebel kalau di grup keluarga, mama saya juga begitu. Tiba-tiba kirim forward apa gitu, Mi apaan sih ini udah hoax 3 hari lalu. Tapi it happen. Anak-anak muda ya sebenarnya tahu kan, paling cepat tahu mana yang hoax, mana yang enggak gitu. Cuma kadang-kadang demi bela jagoan kita sikat juga gitu kan, kita forward juga. Jadi they are the critical voters. Pertama karena mereka paling gak peduli sebenarnya dengan politik. Kedua sekalinya mereka suka dengan politik, mereka ekstrim. Mereka kritis. Mereka yang akan mendemo. Mereka yang menjadi gerakan moral. Ini anak muda. Yang kedua, nah ini terbukti satu contoh, youth voters turnout. Dulu, nah rata-rata voters turnout, partisipasi pemilih di Indonesia ada yang tahu berapa enggak? Ada yang tahu partisipasi pemilih kita? Jadi partisipasi pemilih ini berapa persen dari DPT kita yang milih? Indonesia tuh 65-70%. Which is good or not? Dibanding Amerika Serikat kita jauh lebih baik. Amerika Serikat itu paling rata-rata 50% overall. Lebih kejam lagi ketika rata-rata 50%, tapi untuk young votersnya, itu ketika kita bicara misalnya rata-rata yang voters 18 sampai 24 tahun, itu turnout-nya itu paling sekitar 35%. Jadi sekejam-kejamnya orang Amerika nggak peduli sama politik, lebih kejam anak mudanya tadi. Lebih nggak peduli lagi. Yang menarik adalah, oke itu tergambar misalnya pada saat pertarungan Al Gore melawan Bush. 36% doang yang milih loh. Yang lainnya ke mall, yang lainnya main game, dan segala macam. Kaget saat itu tiba-tiba anak-anak muda kemudian merasakan, terutama teman-teman mahasiswa ini merasakan saat itu tiba-tiba setelah Bush jadi dengan pemikiran yang sangat konservatif terjadi lagi perang Irak. Mereka merasa terganggu, kemudian ketika Bush maju kedua kalinya melawan John Kerry, kalah lagi jagoan dari Partai Demokrat, tetapi ada kesadaran di usia 18-24 tahun mereka naik partisipasi milih menjadi 47%. Dan ketika mereka kalau lagi mereka menyadari bahwa ini nggak bisa kalau kita diam. Kebetulan ada orang yang punya uniqueness, ini nyambung ke personal branding. Tadi Mbak Becky sebutkan juga, ternyata ada orang yang tiba-tiba punya uniqueness. Pertama kalinya orang kulit hitam maju, pertama kalinya isu kebinekaan ini yang di Amerika Serikat walaupun mengaku negara demokrasi paling matang, walaupun mengakui keberagaman dalam konstitusinya, tapi sejarah membuktikan bahkan orang Katolik selama 45 kali Presiden Amerika Serikat punya sejarah, itu baru 1 kali orang Katolik yang menjadi presiden. Ada yang tahu namanya siapa? John F. Kennedy, itu pun meninggal dunia tengah jalan. Jadi ada orang yang mengatakan, no, ini dominated by the white Anglo-Saxon Protestant. Itu teori konspirasinya, kita nggak tahu kebetulankah atau benar terjadi, tapi Amerika pun menghadapi situasi seperti itu. Dan ketika ada simbol yang sangat kuat, perbedaan itu kemudian muncul, 69% dari pemilih pemuda yang biasanya rata-ratanya 35% memilih. Dan itulah kalau kita lihat data yang menyebabkan dan menjelaskan fenomena kemenangan Obama. Itu C pertama. C kedua, tadi pertama, karakter pemilihnya seperti apa sih anak muda? Kritikal. Kedua, isu apa sih yang anak-anak muda suka? Change, isu perubahan. Ini yang menjelaskan kenapa kemudian anak-anak muda ini biasanya cenderung milih oposisi. Cenderung lebih mudah menerima penantang kalau dalam pilkada atau pilpres. Data di Indonesia pun menunjukkan seperti itu. Kalau dalam survei-survei yang dirilis terakhir, Jokowi dengan Prabowo, hampir semua survei mengatakan Jokowi unggul. Tapi semakin muda usia, gap di antara Jokowi dengan Prabowo semakin tipis. Karena apa? Sederhana. Buat anak muda lebih mudah menerima orang baru. Tidak mudah buat seorang incumbent, walaupun kerjanya bagus, menggarap anak muda kalau berhenti pada bahasa saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu,
tapi kemudian nggak berbicara saya akan membuat gebrakan baru seperti ini, saya akan melakukan hal baru seperti itu. Ini yang jadi PR siapapun yang jadi incumbent. Nah ini survei Deloitte pada 2018, responden millennials dan Gen Z di 36 negara termasuk Indonesia menunjukkan dua generasi relatif lebih optimis dalam memandang ekonomi bisnis, isu ekonomi bisnis. Tetapi ketika masuk ke isu politik mereka pesimis. Ini PR besar, ini yang sering jadi problem. Yes, semua partai sepakat, semua capres sepakat, kita harus menggarap anak muda. Jumlahnya banyak, di ada critical voters. Kita bikin acara di kampus. Kita bikin acara di komunitas sepeda. Kita bikin acara di komunitas Mobile Legend. Begitu dimulai, udah dikasih nih, udah lobby kiri kanan segala macam. Begitu udah dikasih kesempatan, yang saya hormati Bapak baju kuning di depan saya, yang saya muliakan Ibu Becky Tumewu, yang saya muliakan Ibu yang berhijab di tengah-tengah, 5 menit. Keburu kabur orang. Betul nggak? Kalau dengerin politisi ya begitu. Gayanya gitu, yang dimuliakan, yang saya hormati 5 menit. Kalau enggak begitu udah masuk substansi diulang-ulang kata-kata bahwasanya, udah saya hafal bener deh. Itu bahasa camat sebenarnya. Tapi entah kenapa dinikmati bener oleh para politisi. Sama seperti gaya-gaya gini. Itu yang paling atas. Yang muda yang berkarya. Itu padahal dipakainya tahun 80-an dan sama Partai Golkar. Yang muda yang berkarya, sampai sekarang masih dijeplak sama semua caleg milenial dari semua partai. Saking males mikir. Dan itu tadi kalau masuk ke personal branding, orisinalitas itu yang membentuk personal branding. Problemnya, kita bisa lihat, kita boleh nggak suka dengan orang-orang yang namanya melambung tinggi, tapi perhatiin. Mau Jokowi, mau Ahok, mau Anies Baswedan, itu punya karakter khas. Risma itu punya karakter khas. Mau dari kebetulan mukanya udah khas gitu ya. Jokowi kan cocoknya memang makan di warteg. Karena mukanya khas warteg gitu kan. It's a part of the brand. Ada ketulusan di situ gitu. Lalu kemudian Ahok dengan gaya ngomong meletup-letup walaupun sering offside, tapi itu yang membuat orang ingat, yang membuat anak muda ingat. Tapi menurut saya dia punya karakter khas dari zaman turun tangan dan segala macam. Risma sama. Coba mau tahu karakter asli Risma, injek-injek taman coba. Injek taman di Surabaya, udah pernah tuh ada kejadian tuh. Langsung keluar tuh bahasa Juan, ya itu nggak usah disebutin terus. Tapi ada karakter khas di situ. Bandingkan, saya sedih sekali pada tahun 2013, saya banyak dapat tawaran mendampingi beberapa peserta pilkada yang amazed dan kaget dengan perubahan perilaku pemilih pada saat tiba-tiba Jokowi Ahok menang, mengalahkan Voke. Tiba-tiba ada fenomena baju kotak-kotak. Ada filosofi di situ. Ada hal yang orisinil yang terbangun di situ. Ini yang sering kemudian menjadi tantangan menurut saya buat para politisi. Ini terbukti kalau saya coba tarik data dari 5 konten terviral di Facebook yang memiliki engagement terbanyak dengan keyword anak muda, kita temukan sepanjang setahun terakhir 3 terkait dengan pernyataan polisi tentang anak muda. So, udah nggak bisa lepas aspek politik. Mungkin karena faktor kampret versus cebong itu tadi ya. Anak muda juga akhirnya terbawa-bawa. Yang terakhir, tadi jadi sudah 3C ya. Critical voters, mereka suka dengan isu perubahan, change. Mereka harus didekati dengan cara komunikatif. Yang terakhir, masuknya lewat jalur apa sih? Udah nggak bisa jalur bapaknya. Tadi kan kita tahu, it's so 60 and 70s. Sekarang anaknya yang bisa bujuk bapaknya, jangan-jangan. Anak yang bisa kasih tahu, si kandidat ini jangan pak, karena ternyata pernah punya kasus itu dan segala macam. Anak milenial lebih tahu. Yang terakhir bisa masuk lewat apa sih? Community. Karena ketika kita satu komunitas, kita satu hobi, kita satu kesenangan, disitulah kita lebih bisa menularkan. Termasuk bahkan di politik. Sayangnya para elit ini seringkali ketika masuk komunitas-komunitas hanya ingin membeli. Mau bikin acara apa? Berapa? 50 juta cukup? 30 juta cukup? Selesai. Ini yang sering kali masih menjadi problem, engagementnya tidak terjadi. Padahal mereka adalah para penguasa dunia digital yang saya sebut dengan
Kalau kita lihat kabar baiknya kita masuki era demokratisasi konten. Dulu produksi konten identik dengan stasiun TV nasional, artis ternama, production house besar, sama. Politik merasa kalau udah pasang iklan, bayar yang namanya koran headline merasa sudah cukup besar. Sekarang penetrasi koran semakin kecil. Bahkan yang nonton TV pun semakin sedikit. Orang sekarang menjadi jurnalisnya sendiri sudah lebih mengerti mana yang benar dan mana yang tidak. Tapi sebutkan politisi-politisi yang sudah bisa masuk ke dalam konten-konten yang kita pegang setiap hari anak-anak muda, no. Masih sangat minim sekali. Yang sekarang menarik adalah anak-anak muda ini kalau saya perhatikan udah mulai punya jalurnya sendiri. Membuat konten semakin mudah dan murah sampai setiap komunitas dan subkultur anak muda sekarang memiliki kreator kontennya masing-masing. Termasuk untuk tema politik. Saya salut sama fenomena asumsi, ada yang tahu asumsi? Pangeran Siaan, Iman Syafei, itu jauh lebih menarik menurut teman-teman, saya lakukan riset, dibandingkan dengan konten-konten yang mereka lihat tiap minggu di TV. Ini yang nanti akan menguasai panggung politik. Bukan lagi yang harus teman-teman nongkrongin 4 jam tiap hari Selasa malam. Tapi saya menemukan hal-hal baru yang setahu saya konten kreator TV pun belum bisa mendapatkan sense seperti yang saya lihat dari sosok seperti Kania, Pangeran Siahaan, bahkan saya dengar besok pra dan pasca debat hostnya Pangeran Siahaan. Jadi Trans 7 itu nyolong Pangeran Siahaan. Jadi kebalik, TV sekarang mengambil apa yang ada di channel YouTube teman-teman. Disitulah politik menurut saya 5 tahun lagi itu akan bergulir. Percakapan politik disitulah akan bergulir. Dan saya meyakini masa dinasti politik itu sudah habis 2024. Saya meyakini orang-orang yang sekarang sedang bekerja keras buat daerahnya, kepala-kepala daerah yang jungkir balik untuk daerahnya, yang gajinya kecil loh kalau nggak korup, kecilnya setengah mati. Nggak masuk Mister 30 juta seperti rame di Twitter kemarin. Kalau gapok ya. Itulah yang akan mendapatkan tempat. Dan saya meyakini teman-teman di sini semua yang akan menentukan arah tadi. Terakhir, hati-hati juga dengan kekuatan dark social, karena ternyata bukan hanya di Indonesia, di Amerika Serikat kita terakhir melihat yang paling mengerikan itu fenomena Bolsonaro. Ada yang pernah dengar Bolsonaro? Brazil. Baru terpilih seorang presiden yang menang karena hoax. Betul-betul literally menang karena hoax. Ada penelitian dari asisten profesor dari Kentucky University yang dia sampai menggunakan metode partisipatif, dia masuk ke dalam WhatsApp grup yang mendukung Bolsonaro. Bolsonaro ini orang yang menggunakan metode menyebarkan informasi sebanyak-banyak lewat WhatsApp grup, lewat WhatsApp. Ada yang disebut dengan ada 3 grup di situ. Ada Bolsominion. Namanya aja udah ngeri bener kan. Ada Bolsominion, ada Ordinary Brazilian, ada influencer. Tugasnya memproduksi konten sebanyak-banyaknya tiap hari tentang hoax. Apapun itu. Lalu kemudian Bolsominions ini punya target juga. Jadi targetnya kayak sales benar-benar kayak MLM, menyebarkan konten itu sebanyak-banyaknya. Influencer ini tugasnya beda lagi, menendang orang-orang yang dianggap sudah tidak steril masuk di WhatsApp grup. Gila kan? Dan mereka punya pola sama. Siapapun yang berbeda mereka bilang komunis. Bahkan seorang Francis Fukuyama itu penulis buku The End of History yang dianggap oleh kalau para membaca buku itu bapak kapitalisme modern, karena mengkritik Bolsonaro itu dianggap sebagai bapak komunis. That's what happened. Dan akhirnya dia dari suaranya hanya 20% menang dengan angka 55%. The power of dark social yang sisi hukum, aparat sampai sekarang ketinggalan dalam mengejar faktor-faktor yang ada di sini. Saya pikir itu dari saya yang saya ingin katakan, teman-teman, politik bukan tentang memilih idola Anda. Politik juga bukan memilih pacar Anda, nggak perlu fanatik. Apalagi politik Anda anggap ini instrumen untuk masuk surga atau neraka.
politik sederhana, menentukan nasib Anda 5 tahun ke depan. Setelah itu mau nggak kenal juga nggak apa-apa, mau Anda nggak anggap juga nggak apa-apa, tapi politik menentukan nasib Anda 5 tahun ke depan. Pelajari track recordnya masing-masing, pelajari karakter dari tim sesnya masing-masing, karena ketika Anda membabi buta, Anda menutup mata mengkultuskan seseorang, di situ rasionalitas Anda mungkin tidak pernah terbentuk, dan kemudian politik Indonesia juga tidak akan pernah menjadi sehat. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.